Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Mandasari dengan NPM 10060318115 dari Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penelusuran Pustaka Potensi Aktivitas Antioksidan dari suku Solanaceae menggunakan metode DPPH. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Latar belakang, penyakit degeneratif merupakan penyakit yang disebabkan oleh, penurunan fungsi sel dalam tubuh. Penyakit ini dapat terjadi karena adanya radikal bebas, di dalam tubuh. Radikal bebas merupakan molekul yang bersifat reaktif, mengandung elektron yang tidak berpasangan. Oleh karena itu, antioksidan berperan, untuk mengembalikan elektron yang hilang. Suku Solanaceae merupakan suku yang berperan penting bagi manusia karena, terdapat tumbuhan yang berperan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi manusia. Kemudian rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana potensi aktivitas antioksidan pada suku tanaman Solanaceae. Kemudian, golongan senyawa metabolit sekunder apa yang berperan dalam aktivitas antioksidan. Tujuan penelitian ini untuk mengumpulkan dan menganalisis hasil-hasil penelitian terkait aktivitas antioksidan dari tanaman pada suku Solanaceae dan mengetahui golongan senyawa metabolit sekunder yang berperan dalam aktivitas antioksidan. Manfaat penelitiannya untuk memberikan informasi tentang potensi aktivitas antioksidan dari tanaman-tanaman suku Solanaceae dan senyawa golongan metabolit sekunder sebagai antioksidan selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk penelitian lebih lanjut pemanfaatan suku Solanaceae dalam pengembangan obat. Berikut tanaman yang digunakan pada, penelitian kali ini. Yang pertama yaitu tanaman tomat, kemudian tanaman kentang, lalu tanaman terong ungu, kemudian terong Belanda, kemudian tanaman lenca, lalu tanaman ciplukan, lalu, tanaman tembakau, dan yang terakhir tanaman cakokak. Masuk ke pokok pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian kali ini dilakukan menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR dengan menggunakan, strategi pencarian, menggunakan kata kunci yang sesuai dengan men-screening, kriteria inklusi dan, eksklusi, kemudian dilakukan pengolahan data. So, pembahasan selanjutnya yaitu, pembahasan yang pertama yaitu aktivitas antioksidan tanaman suku Solanaceae, dari bagian daun. Pada umumnya, eee, metode ekstraksi yang umum digunakan untuk pengujian antioksidan yaitu, maserasi dengan pelarut yang umum digunakannya yaitu etanol. Pada, bagian daun, tanaman, kentang, lenca, dan kakukak menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol dan didapatkan nilai, IC50 yang rendah dihasilkan oleh tanaman, tembakau dengan metode maserasi dan pelarut etanol dengan nilai IC50 sebesar 2,96 ppm, tapi, didapatkan nilai, hasil I50 yang lebih rendah dibandingkan pelarut etanol yaitu pada pelarut etil asetat, pada tanaman tembakau dengan nilai IC50 sebesar 2,28 ppm. Kemudian, eee, aktivitas antioksidan dari bagian buah, jenis tanaman yang digunakan yaitu tanaman tomat, terong ungu, dan tanaman ciplukan. Metode, yang umum digunakan yaitu maserasi dan pelarut etanol. Hanya terdapat pada, tanaman terong ungu dengan nilai acidity sebesar 37,11 ppm, tetapi, terdapat nilai acidity yang lebih rendah dibandingkan pelarut etanol yaitu, pada, eee, tanaman terong ungu, dan pelarut etil asetat dengan nilai acidity sebesar 30,89 ppm. Kemudian pada bagian kulit, yang tanaman yang digunakannya yaitu terong Belanda dan kentang dengan, metode maserasi dan pelarut etanol, nilai acidity yang lebih rendah dihasilkan oleh tanaman kentang dengan nilai acidity sebesar 30,339 ppm. Kemudian untuk bagian batangnya hanya terdapat satu jurnal, pada tanaman ciplukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol dengan nilai acidity sebesar 86,36 ppm. Kemudian pembahasan selanjutnya golongan senyawa aktif yang berperan dalam aktivitas antioksidan. Di sini, dilakukan perbandingan aktivitas antioksidan ekstrak maserasi bertingkat pada tanaman suku Solanaceae. Jenis tanaman yang digunakannya yaitu tembakau dan terong ungu. Pada umumnya, metode yang umum digunakan yaitu maserasi dan pelarut yang umum digunakannya yaitu etanol, di mana etanol bersifat, polar dan senyawa, eee, etanol bersifat polar dan dapat menarik senyawa yang bersifat polar pula. Di mana flavonoid, golongan senyawa flavonoid bersifat, polar, tetapi pada data ini dihasilkan nilai acidity yang lebih rendah yaitu pada etil asetat, di mana etil asetat ini bersifat, semipolar. Tetapi terdapat golongan senyawa flavonoid yang kurang polar dan dapat tertarik oleh pelarut etil asetat yaitu, flavonoid golongan flavonol, flavon, flavonon, dan isoflavon. Kesimpulannya, dari 8 jenis tanaman suku Solanaceae yang ditelusuri,
memiliki aktivitas antioksidan dan yang memiliki aktivitas antioksidan yang terkuat yaitu pada tanaman tembakau pada bagian daun dengan hasil nilai SC50 sebesar 2,28 ppm. Dan golongan senyawa yang diduga berperan dalam aktivitas antioksidan yaitu eh, golongan senyawa flavonoid. Sarannya, setelah dilakukan penelusuran pustaka terhadap pengujian aktivitas antioksidan dari 8 jenis tanaman suku Solanaceae, diharapkan menjadi dasar dalam penelitian lebih lanjut mengenai senyawa metabolit sekunder yang lebih spesifik yang mempunyai peranan penting sebagai antioksidan pada suku Solanaceae. Berikut daftar pusaka yang digunakan pada presentasi kali ini. Mungkin mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.